Selamat bergabung dalam video seminar yang diadakan oleh Happy Investing untuk memperjelas kepada para penonton dan pembaca yang budiman tentang bagaimana cara berinvestasi di pasar saham. Satu hal yang sering muncul dari beberapa pertemuan antara saya pribadi dengan calon investor, kebanyakan dari mereka bertanya mengapa harus pasar saham dan apa yang membuat pasar saham menjadi menarik dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi pilihan lainnya. Tentu ini menjadi penting karena pada satu sisi pasar saham memberikan potensi keuntungan, namun pada sisi yang lain perlu kita sadari bahwa pasar saham merupakan sebuah instrumen yang berisiko tinggi jika kita tidak mampu untuk mengelolanya. Dalam video seminar kali ini kita akan melihat dan menemukan jawaban untuk pertanyaan mengapa pasar saham harus menjadi pilihan bagi investor yang menginginkan pelipat ganda kekayaan di dalam investasinya. Adapun kesempatan kali ini merupakan salah satu dari 3 seri Happy Investing video seminar yang bisa di-download dan dilihat di www.facebook.com/happyinvesting. Kita akan mulai video seminar ini dan selamat mengikuti. Return merupakan suatu hal yang penting bagi setiap investor di pasar modal. Tanpa sebuah return, investor tidak akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Arah yang ingin dicapai oleh setiap investor tentu memberikan keuntungan di dalam kehidupannya di masa depan atas investasi yang dimilikinya. Sebelum investor menentukan pilihan investasi, investor harus menentukan dulu impian dari tujuan investasi yang ingin dicapai. Impian tersebut mungkin bisa berupa membeli rumah, biaya pernikahan, atau biaya uang kuliah anak, dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya setelah menentukan impian adalah mengejar impian tersebut. Dalam tahap mengejar impian, investor dapat mengumpulkan uang dengan cara bekerja ataupun dengan cara berinvestasi. Dan setelah waktunya tiba, maka tidak ada salahnya kita untuk menikmati impian yang sudah kita miliki. Sesuatu yang wajar, kan? Tapi sayangnya banyak sekali orang ataupun pribadi yang gagal dalam tahap mengejar impian. Mereka sudah baik dalam menentukan impian, tapi ketika tahap mengejar impian ada 1-2 hal yang membuat mereka lalai dan pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menikmati impian. Beberapa contoh dari hal-hal yang tidak dilakukan oleh investor pada tahap mengejar impian diantaranya adalah tidak disiplin dan tidak konsisten dengan tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Kemudian yang paling penting adalah kebanyakan dari kita menerapkan work hard to get more money. Artinya kita berpandangan seperti pada umumnya manusia, kita berpandangan untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan cara kita bekerja lebih banyak. Tentu ini sedikit berbeda dengan prinsip investasi, karena dalam investasi yang dipentingkan adalah bukan usaha, melainkan cara kita untuk mengelola dana yang kita miliki untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Pada faktanya, kita tidak bisa selamanya bekerja keras. Secara manusiawi, Tuhan sudah menciptakan kita untuk memiliki tubuh yang semakin lemah seiring dengan pertambahan usia kita. Jadi ketika kita bicara soal get more money dengan work hard, maka secara otomatis kita tidak akan mampu untuk bekerja lebih keras seiring dengan usia. Tetapi Tuhan juga memberikan sesuatu yang lebih luar biasa, yaitu membentuk pengalaman dan pikiran seiring dengan pertambahan usia kita. Dengan kata lain, pikiran dan pengalaman itu akan menjadi kekuatan di dalam keputusan investasi kita untuk meraih lebih banyak uang lagi. Sehingga dengan kata lain, semakin bertambah usia, maka work smart harus menjadi pilihan dan bukan lagi work hard. Kita lihat bagaimana cara work smart bekerja. Yang pertama, dengan return 0% per tahun. Jika saya memiliki uang 9 juta dengan penambahan
5 juta per tahun, maka di akhir tahun ke-20 saya akan memiliki uang sebesar 104 juta rupiah saja. Artinya seluruh uang modal yang saya kumpulkan selama 20 tahun, itulah yang akan saya terima di tahun ke-20 investasi saya. Kemudian ketika kita sudah dapat menentukan pilihan investasi yang lebih tidak berisiko, contohnya di deposito, maka return investasi memberikan keuntungan kepada investor sekitar 5% per tahun. Dengan angka 5% per tahun, maka dengan modal yang sama, dengan effort yang sama, kita akan mendapatkan 175 juta di akhir tahun ke-20. Tapi ini belum work smart tentunya, karena untuk work smart kita paling tidak harus memiliki return sebesar 10% per tahun. Anda bisa lihat, dengan modal yang sama, dengan effort yang sama yang kita berikan, itu uang yang sama akan menghasilkan 311 juta di tahun ke-20. Bagaimana jika 20% per tahun? Kita dapat lihat sesuatu fakta yang sangat menakjubkan. Dengan modal yang sama, dengan pekerjaan effort yang sama susahnya, kita mendapatkan 1,1 miliar di akhir tahun ke-20. Anda bisa lihat bahwa keberhasilan bagi seseorang itu adalah work smart. Jika Anda memiliki modal saat ini sebesar 9 juta, lalu Anda tambahkan modal tersebut sebesar 5 juta per tahun, maka dengan return 0% Anda akan mendapatkan 104 juta saja. Tetapi dengan effort dan modal yang sama, dengan return 20%, maka Anda akan mendapatkan 1,1 miliar di tahun ke-20. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? So, pertanyaannya tentu, dari sebegitu banyak pilihan, di manakah Anda harus menentukan pilihan untuk investasi Anda? Kunci dari investasi adalah work smart, not work hard. Setiap manusia tentu memiliki waktu 24 jam, dan ketika Anda menilai waktu dengan uang, katakanlah setiap jam waktu Anda dinilai seharga 1 juta rupiah, maka pendapatan yang Anda miliki maksimum adalah 24 juta rupiah per hari. Tetapi work smart itu tidak memberikan batasan atas maksimum pendapatan Anda. Karena work smart tidak bicara mengenai waktu, tetapi bicara bagaimana melipat gandakan uang sesuai dengan return yang kita miliki. Return investasi, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, adalah kunci dari work smart. Dengan kata lain, Anda harus fokus pada return, pada investasi yang memberikan return besar, karena disitulah work smart akan bekerja untuk melipat gandakan kekayaan Anda sekalian. Pertanyaannya, investasi apakah yang memberikan return besar? Tentu kita akan bertanya-tanya, jika ada return sebesar itu bukankah sangat mudah? Ya, ada salah satu contoh return yang sangat besar yang namun itu memberikan petaka bagi yang melakukannya. Kita lihat, ya, Gayus. Dia melipat gandakan dari uang 1.000 rupiah mungkin menjadi 10 miliar rupiah atau lebih. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan return sebesar itu, harga yang harus dibayarnya terlalu mahal. Dia kehilangan reputasi, keluarga, dan juga kehilangan pekerjaannya. Pesan dari saya adalah say no to corruption, dan usahakan untuk investasi kita tidak berhubungan dengan KKN. Prinsip dalam investasi yang paling utama adalah high risk, high return. Artinya semakin tinggi return yang Anda inginkan, maka semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh Anda. Itu secara alami memang terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Jika Anda menginginkan investasi yang memberikan keuntungan lebih, maka Anda harus siap mengelola risiko yang ada dalam investasi tersebut. Jangan dipusingkan dengan return, tapi pusingkanlah dengan risiko yang ada. Kendalikan risiko yang Anda miliki dalam investasi, maka niscaya investasi Anda akan memberikan return yang luar biasa. Instrumen investasi itu sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Ada pasar uang, pasar hutang, dan pasar modal. Ketiga jenis instrumen investasi ini dapat melipat gandakan kekayaan Anda dengan masing-masing memiliki sifat return dan sifat risiko yang berbeda-beda.
pasar uang memiliki risiko yang lebih rendah, pasar hutang yang moderat, sementara pasar modal memiliki risiko yang lebih tinggi. Kita bisa lihat pada pasar uang, contoh ada giro, tabungan, deposito, sifatnya dijamin pemerintah, aman, hanya boleh dibeli oleh warga negara Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah return yang kecil. Return tersebut rata-rata hanya di bawah inflasi. Dengan kata lain, jika Anda menyimpan uang dalam tempo jangka waktu lama, maka nilai uang Anda akan selalu lebih rendah dibandingkan nilai uang seharusnya. Pertanyaannya, berapakah return deposito saat ini? Saat ini beberapa bank besar di Indonesia memberikan return deposito hanya sebesar 5% per tahun. Dengan kata lain, dengan uang 9 juta rupiah dan ditambah dengan 5 juta penambahan per tahun, maka Anda hanya akan mendapatkan hanya sekitar 175 juta saja di akhir tahun ke-20 investasi Anda. Kemudian yang berikutnya ada obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan surat hutang. Semuanya tergolong dalam pasar hutang. Sifatnya moderat, return di atas inflasi. Untuk Sun termasuk bebas risiko, tetapi return lebih kecil. Untuk sifat di pasar hutang ini adalah sifat yang moderat. Ini sangat cocok sekali untuk Anda yang sudah berusia di atas 40, di mana investasi bukan lagi ditujukan untuk melipat gandakan kekayaan, tetapi untuk mempertahankan kekayaan. Untuk pasar saham sendiri itu ada di pasar modal. Pasar modal terdiri dari pasar saham, reksadana, atau kita bisa langsung membeli perusahaan yang prospeknya baik. Sifatnya high risk karena modal yang kita miliki dapat hilang sepenuhnya jika perusahaan bangkrut. Tetapi dengan high risk yang ada, return yang ditawarkan oleh instrumen investasi pasar modal selalu berada di atas inflasi. Perlu diperhatikan bahwa pasar saham berfluktuasi terjadi setiap hari dan investasi pada pasar saham tidak dijamin oleh pemerintah. Kita bisa lihat struktur instrumen investasi yang telah kita bahas, deposito, obligasi, dan saham, di mana return yang ditawarkan untuk deposito antara 5 sampai dengan 7%, obligasi dengan tingkat risiko moderat menawarkan return yang di atas inflasi, dan saham dengan risiko yang tinggi menawarkan return yang sangat sungguh menarik, terutama untuk Anda yang sedang berada dalam tahap berlipat gandakan kekayaan. Tetap perlu diingat bahwa pasar saham merupakan salah satu investasi yang berisiko tinggi. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membeli dan cara menjual di pasar saham, dan apa yang harus Anda lakukan untuk memulai investasi di pasar saham. Tetap ikuti Happy Investing di fanpage Happy Investing untuk video seminar berikutnya, dan selamat berinvestasi.